Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Pada kesempatan pagi hari ini kita hendaknya bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman wal Islam, nikmat tauhid, nikmat Islam, nikmat la ilaha illallah. Itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hambanya. Kemudian pada pagi hari ini saya akan membahas beberapa ayat dari surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan." Wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan langit kami tegakkan dan diletakkanlah mizan. Mizan itu apa? Timbangan. Alla tadghaw fil mizan. Janganlah kalian melampaui atau mencurangi timbangan. Wa aqimul wazna bil qisti. Dan tegakkanlah timbangan dengan adil. Wa la tukhsirul mizan. Janganlah mengurang-urangi timbangan. Timbangan di sini bisa berarti timbangan yang hakiki, ya, di mana manusia itu Allah Azza wa Jalla jadikan adanya timbangan dan ukuran dan takaran, sehingga kalau kita menjual dan membeli jangan mengurangi timbangan dan jangan menuntut lebih daripada yang ditimbang buat kita. Ya, misalnya kita pergi ke pasar beli telur 1 kilo, kita menuntut untuk diberi 1 kilo lebih. Ya. Kemudian, tapi kalau salah seorang di antara kita berjualan mau menimbang buat pembeli, ya, dikurang-kurangi. Itulah disebut al-mutaffif. Disebut apa? Al-mutaffif. Yaitu alladzina idza iktalu 'ala nas yastawfun, yang kalau mereka itu mau minta ditimbang barangnya beli sama orang, yastawfun, minta dipenuhi timbangannya. Wa idza kaluhum, tapi kalau mereka yang menakar, awazanu atau menimbang, hum yukhsirun, mereka mengurang-ngurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidaklah mereka meyakini bahwa mereka suatu hari bakal dibangkitkan. Ya. Ustadz Mu'inuddin rahimahullah membahas ayat ini dan mengatakan, ya, semua timbangan itu tidak boleh dikurang-kurangi. Kalau kita minta sama orang, ya, kita pasti minta yang sempurna. Tapi kalau kita memberikan kewajiban kita suka mengurang-urangi. Beliau memberikan contoh apa? Membayar SPP sekolahan. Kalau kita menuntut dari sekolahan itu minta apa? Oh, anak itu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, begini. Tapi giliran disuruh bayar SPP, banyak yang terlambat. Ya. Kalau terlambat, minta, bukan bayarnya, minta maaf minggu depan, minggu sekarang, ya, ustadznya diminta untuk maklum, ya. Tapi ketika dari sekolahan melakukan kesalahan, wali santri tidak memberikan maklum, ya, langsung apa? Protes, ya. Begitu juga suami dengan istri, suami menuntut kepada istrinya, tapi ketika suami memberikan, dia tidak sempurna. Pun juga istri menuntut kepada suami sempurna, tapi istri tidak melakukan dengan sempurna. Itulah timbangan, ya. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, maka kita lebih dulu harus memperlakukan orang dengan baik. Maka kama tadi nutudan, sebagaimana kita berlaku, ya kita akan diperlakukan, ya. Tapi kadang-kadang kita memperlakukan dengan baik, tapi kita tidak menerima perlakuan yang baik. Nah, saat itulah, ya, adalah namanya kesabaran, adalah namanya tahammul, ya, adalah namanya taghaful. Ya, sudah dianggap tidak ada, kekurangan itu dianggap tidak ada. Apalagi kakak dengan adiknya, adik dengan kakaknya, orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, suami dengan istri, istri dengan suami, itu, ya, teman dengan sahabatnya, itu kadang-kadang harus memikul kekurangan temannya, pura-pura tidak tahu, tahammal, sudah diem, ya. Namanya manusia ada apa?
ada salahnya, ada kurangnya. Kalau kita menuntut orang untuk perfect seperti kita melakukan sesuatu ya dengan perfect, dengan sempurna, kita sendiri juga tidak mungkin sempurna. Nah, kemudian mizan ini bisa diartikan, itu bisa juga diartikan keseimbangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mendirikan langit, bumi, menegakkan langit tanpa tiang. Kemudian Allah membentangkan bumi lengkap dengan keseimbangan. Baik yang keseimbangan berupa keseimbangan alam maupun keseimbangan yang berupa kehidupan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala firman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wal najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang, surat An-Nahl, siapa yang berbuat baik dari laki-laki dan perempuan dan dia mukmin, dan dia apa? Mukmin, beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan beri dia penghidupan yang baik. Bukan penghidupan yang kaya, bukan penghidupan yang foya-foya, tapi Allah janjikan penghidupan yang baik, hayatan thayyibah. Hayah, kehidupan yang seimbang. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan ini ya sangat seimbang. Alam ini Allah Azza wa Jalla atur dengan apa? Sangat-sangat seimbang. Ya, jadi bukan ada hukum alam ya, bukan. Ini hukumnya, aturannya Allah, pengaturannya Allah, bukan hukum alam. Alam enggak ngatur dirinya sendiri. Alam itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu misalnya perputaran siang dan malam, ya. Kita ini berada di garis khatulistiwa. Itu siang dan malamnya sekian jam dan sekian jam. Nanti kalau naik ke atas sedikit, sekian jam, naik ke atas lagi, sudah apa? Beda lagi. Peraturan apa? Perputaran siang dan malam. Bagaimana kalau siang dan malam ini berubah misalnya? Siangnya lebih banyak di semua tempat. Apa yang terjadi? Ya. Panasnya tidak seimbang. Kalau panas tidak seimbang, apa yang terjadi? Kutub utara esnya mencair. Apa yang terjadi kalau mencair? Banjir di mana-mana, badai dan lain sebagainya. Ya. Ini semua Allah buat apa? Secara seimbang. Itu contohnya. Angin. Ya. Kemudian hujan. Allah buat secara apa? Seimbang. Ya. Sehingga ketika alam ini dirusak, apa yang terjadi? Ya hancur, rusak. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Nampaklah kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Nah, keseimbangan ini bisa juga keseimbangan sifatnya alam, ya, juga keseimbangan sifatnya sosial, keseimbangan sifatnya politik, keseimbangan sifatnya ekonomi, dalam semua hal. Ya, ini bisa rusak kalau aturan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan itu tidak ditegakkan. Ya. Yang pertama yang harus ditegakkan adalah keseimbangan hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bibi dirahmati Allah, Allah itu menciptakan kita, memberi rezeki kita, memberi penghidupan kita, memberi fasilitas hidup yang sangat lengkap, diberi rezeki, diberi kemudahan. Betul nggak? Apakah kita itu melakukan apa sebelumnya kepada Allah sehingga Allah memberikan ini kepada kita? Tidak, hanya murni dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menuntut kita untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Allah firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Kecuali untuk apa artinya ibadah? Ibadah itu menghinakan diri, merendahkan diri dengan penuh kecintaan, menghamba, budak kepada tuannya. Bagaimana sikapnya? Tunduk, menghinakan diri, merendahkan diri. Kalau kepada Allah ditambah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Ya, inilah artinya ibadah, dan ini tergambar dalam tauhid. Maka ulama menafsirkan illa liya'budun ay liwahidun, untuk mentauhidkanku. Karena ibadah di sini maksudnya ibadah tauhid.
Hanya kepada Allah kita menghamba, kita menghinakan diri dengan penuh kecintaan. Maka ini harus ditegakkan. Bagaimana mungkin Allah yang memberi rizki kita, Allah yang menjaga kita dengan segala macam penjagaan. Ya, dari yang sifatnya di luar sana sampai yang sifatnya di dalam tubuh kita. Ya, di alam semesta ini Allah jaga kita. Bumi misalnya dikasih namanya lapisan apa? Atmosfer. Bagaimana kalau lapisan ini dihilangkan oleh Allah? Ya, kita mati. Kenapa? Terbakar oleh cahaya matahari, suhunya. Allah jaga benda-benda langit itu kalau mau nabrak bumi, ya itu dibelokkan dulu. Sehingga ketika itu yang menabrak ke bumi pun sudah ada lapisan atmosfer yang membakar benda-benda itu, sehingga yang sampai ke bumi dengan izin Allah itu cuma apa? Sedikit. Bagaimana kalau yang sampai itu besar? Ya, itu tumbukan benda besar dengan benda besar hancur semua. Ya, hancur. Allah menjaga kita dengan adanya awan, adanya kemudian gunung-gunung. Bagaimana kalau gunung itu nggak ada? Apa yang terjadi? Ya, angin sangat keras sekali. Ya, bumi bergoncang. Karena apa? Gunung itu patoknya, pasaknya bumi. Bagaimana kalau bumi itu nggak ada? Allah jaga, diberi bumi, kemudian diberi macam-macam. Bahkan sampai sifatnya dalam tubuh kita ada namanya imun. Ya. Imunitas, kekebalan tubuh. Kalau ada penyakit datang langsung ada organisme makhluk-makhluk Allah yang ada di tubuh kita itu apa? Menyerang penyakit itu penjagaannya siapa? Allah. Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan bulu mata kita dikasih sama Allah. Untuk apa? Menjaga mata kita. Mata kita dikasih sama Allah air. Untuk apa? Menjaga kelembapan mata. Yang air matanya sakit, produksinya kurang, suruh netesin biar matanya tetap apa? Lembab. Ya. Dijaga pakai bulu mata sehingga kita itu bisa apa? Menutup, melindungi mata itu dengan kecepatan sepersekian detik. Ya. Mau ada benda itu tanpa kita perintahkan mata itu langsung otomatis apa? Berkedip. Ya. Terus dengan penjagaan Allah seperti itu, ada yang minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Syirik. Ya, Allah marah, enggak seimbang lagi hubungannya. Ya, enggak seimbang lagi. Allah marah, dirusaklah keseimbangan hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang beri penghidupan, kenapa kok malah mintanya kepada selain Allah? Karena Allah yang beri rezeki, kenapa minta rezekinya kalau kepepet malah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Inilah namanya kemusyrikan. Allah yang memberi penghidupan makhluk semuanya. Kenapa kalau minta hajat malah mintanya kepada selain Allah? Ya fulan iqdi hajatana. Hei fulan, penuhi hajatku. Ya, datang ke kuburan. Ya, datang ke pohon-pohon. Minta sama yang nunggu sini, yang nunggu sana. Ya, memberikan sesaji. Ya, memberikan sesaji. Itu ada kejadian beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Ada Gunung Semeru meledak, meletus, kemudian ada yang pihak memberikan apa? Sesaji kepada yang nunggu gunung. Kemudian ditendang oleh anak muda, tendang. Ini syirik gitu ya. Kemudian saya itu menunggu respon itu datang dari orang Hindu atau orang Buddha karena keyakinan mereka diberikan seperti itu. Tapi ternyata justru responnya itu datang dari kiai. Ya, dari kiai. Membawa kitab. Ini dalam kitab ini melemparkan makanan ke sawah untuk niat memberi makan burung itu boleh. Ya. Lah emang orang ngasih sesaji niatnya ngasih makan burung? Hah? Ada nggak? Nah, itulah. Ya, responnya ternyata dari kiai. Bawa kitab, pinter ngajari wong syirik. Ya, itulah disebut oleh Nabi SAW du'atun ala abwabi jahannam. Para dai-dai di depan pintunya jahannam. Yang orang-orang ikut dia dicemplungkan semua ke neraka jahannam. Ya, di Laut Selatan dulu ada kegiatan sedekah laut. Ya, oleh masyarakat dibubarkan, bukan oleh ormas ya, oleh masyarakat. Ya, saya itu menunggu responnya itu dari masyarakat Kejawen,
dari orang Hindu, orang Buddha dan lain sebagainya. Ternyata responnya datang dari siapa? Kiai. Dari kiai. Ya. Niat apa melemparkan makanan ke laut untuk memberi makan ikan itu boleh katanya. Di dalam kitab ini begini, dalam kitab ini begini, dalam kitab ini begini. Ya, emang ada ikan mau makan kepala kerbau. Kenapa enggak diganti? Itu kapal dilarung isinya pelet misalnya. Makanan ikan. Nah, kenapa enggak dikasih makanan ikan? Kenapa kalau dikasihnya kepala kerbau? Ya, menyembelih untuk selain Allah itu syirik. Ya, menyembelih untuk jin, menyembelih untuk matahari, menyembelih untuk laut, itu adalah perbuatan apa? Syirik, karena kita menghinakan diri, merendahkan diri dengan penuh pengagungan sehingga kita menyembelih hewan tersebut. Ya, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya untuk selain Allah itu untuk dalam menyembelih dengan menghinakan diri, merendahkan diri dengan penuh pengagungan dan kecintaan kepada selain Allah. Wailah ada orang di antara kita yang jual ayam, dia nyembelihnya untuk dijual. Apa dia musyrik? Enggak. Ada orang nyembelih untuk misalnya dapat tamu, ada tamu ke rumah, kemudian disembelihkan kambing dimasak. Apa dia syirik? Enggak, karena dia nyembelih untuk ikram tamu. Yang dimaksud menyembelih syirik adalah menyembelih dengan menghinakan diri, merendahkan diri, kepatuhan, ketundukan dengan penuh kecintaan. Ya, inilah yang dilarang. Ya, menyembelih untuk matahari, menyembelih untuk pohon, menyembelih untuk patung, menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk itu semua perbuatan apa? Jangan menyembelih untuk jin, itu semua perbuatan syirik. Nah, maka hari ini perbuatan syirik ini diviralkan. Orang diajak untuk apa? Berbuat syirik. Dibela, mendapatkan pembelaan. Yang menentang itu justru akan diasingkan. Ya, akan diasingkan, akan dicap radikal, akan dicap dan lain sebagainya. Ya. Dibilang Wahabi, dibilang ini itu semuanya. Padahal hanya mengajak kepada apa? Tujuan awal makhluk itu diciptakan, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Kenapa nggak minta sama Allah? Kenapa minta sama kuburan? Ya. Kenapa nggak minta sama Allah? Kok mintanya sama orang yang nunggu pohon? Ya. Saya pernah naik mobil mengantarkan bantuan ke sebuah desa. Ya. Mau baksos itu ya di desa jauh sekali di Gunung Kidul, masuk itu ya. Sampai di tempat desanya itu sudah nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa gitu ya. Mau masuk ke dusun terakhirnya itu ada pohon. Ya, tiba-tiba sebelah saya warga sana, Pak Ustadz ini di klakson. Saya bilang enggak ada apa. Saya kan kaget, depan kosong. Kenapa klakson? Enggak, klakson aja. Loh, ada apa? Kan di depan kosong. Akhirnya dia klakson, din gitu ya. Jenenge kula nuwun Ustaz. Saya itu masih nggak nyambung. Kula nuwun sama siapa? Itu kan. Saya habis itu menyadari, oh ya, dia melakukan penghormatan, menundukkan dirinya dengan penuh pengagungan sehingga dia taat kalau lewat mengucapkan apa? Kula nuwun. Wah ini. Habis itu pas pulang nanti kalau nggak kula nuwun saat nanti ada apa-apa gimana? Itu ya. Kayaknya minta perlindungan. Oh ya, gitu ya. Nanti pas pulang saya yang apa? Saya akan melakukan sesuatu. Begitu. Kemudian ketika pulang lewat di pohon yang sama, dia minta diklakson, saya bilang enggak. Klakson, saat enggak. Dia mau klakson, enggak boleh. Ya. Saya ini bumi milik Allah. Saya bilang enggak ada kula nuwun kula. Saya minta perlindungan. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Ya enggak apa-apa. Ya, nanti mobilnya rusak, ya didandani. Dalam hati saya, kalau rusak itu bingung, kenapa? Enggak ada sinyal. Nah, wis ben tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena enggak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ya alhamdulillah ya, bisa kelewat dengan selamat. Saya bilang, "Loh, aku enggak kula nuwun selamat toh." Ya, alhamdulillah. Ya, dia tuh enggak bisa memberikan apa-apa kecuali dengan izin Allah. Kalaupun ada apa-apa berarti sudah takdir selesai gitu. Mau kula nuwun mau enggak kula nuwun, kalau udah kena pasti
Karena kalau kita tawakalnya kepada Allah, karena tawakal itu ibadah, ibadahnya hati, nggak boleh diberikan kepada selain Allah. Siapa yang tawakal sama jin, tawakal sama pohon, tawakal sama cincin, dipakai jimat-jimat, ya itulah karena Nabi SAW bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, sesungguhnya ruqyah, ya. Kemudian ruqyah wat tamaima, yaitu jimat-jimat, wat tiwalah itu pelet, ya tahu ibu pelet. Seorang minta sama dukun untuk membuat perempuan itu suka dengan dirinya, apa namanya? Nah, itulah namanya macam-macam, ya. Kata Nabi, innar ruqa, sungguhnya ruqyah wat tamaima, jimat-jimat, wat tiwalah itu tadi itu, ya pelet atau apa, biar orang cinta sama seseorang atau orang benci sama seseorang, ya itu syirkun, syirik. Makanya ruqyah itu syirik. Maksudnya apa ruqyah syirik? Ruqyah yang tidak syar'i itu nggak boleh, karena bisa membuka pintu syirik yang sangat besar. Misalnya apa? Ruqyah menggunakan jambi-jambi yang tidak dipahami, bahasa-bahasa yang tidak dipahami. Jadi harus menggunakan Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan Nabi, atau doa-doa dengan bahasa Arab yang bisa dipahami. Nggak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bisa dipahami. Itu dikhawatirkan bahasa-bahasa yang digunakan untuk jin, untuk yang berarti penyembahan kepada jin agar jin mau bantu dia, itu syirik. Wat tamaim, jimat-jimat. Siapa yang pakai jimat-jimat meyakini bahwa jimat itu bisa memberikan manfaat dan madarat dan menjauhkan dia dari madarat, maka itu dia telah berbuat syirik karena bertawakal kepada jimat-jimat itu. Ya, tiwalah syirik kan termasuk dari golongan sihir. Dan tukang sihir itu ya biasanya tidaklah jin-jin itu mau membantu dia kecuali sudah ada imbalannya. Biasanya apa? Syirik. Yang paling disenangi iblis dan anak buahnya terhadap manusia itu apa? Nomor satu yang paling disenangi kesyirikan. Kenapa? Karena dengan kesyirikan manusia itu akan kekal selamanya di neraka bersama dengan iblis. Ya, iblis itu bersumpah kepada Allah untuk menyesatkan manusia dengan apa? Nomor satu dengan syirik. Supaya apa? Ya. Jadi iblis itu hasad dengan Adam alaihissalam. Ya, ceritanya begitu. Gara-gara Adam, aku dihukum sesat, masuk neraka selamanya. Akhirnya dia bersumpah kepada Allah, aku akan menyesatkan manusia. Allah menjawab, la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Kata Allah bersumpah, aku benar-benar akan membuat jahanam itu penuh dengan kamu dan orang-orang yang mengikutimu. Ya. Allah sudah bersumpah juga. Ya. Allah sudah berjanji juga. Iblis minta waktu sampai hari kiamat, dikasih. Ya. Silakan. Wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajrib 'alaihim bi khaylika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal aulad. Silakan sesatkan manusia. Ya. Giring mereka ke arah yang apa kamu mau. Wa syarikhum fil amwali wal aulad. Campurilah dengan segala urusan mereka, dalam urusan harta mereka, urusan anak-anak mereka. Wa'idhum, buat janji-janji palsu kepada mereka, silakan. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Yang dijanjikan oleh setan itu adalah tipu daya. Kata Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku yang benar itu, kamu enggak punya kuasa untuk menyesatkan mereka. Ya. Makanya iblis marah, hasad kepada Adam, sehingga anak Adam ini semua mau dibuat untuk menemani mereka di neraka jahanam. Maka mereka, kamu pengen kebal, gampang, kamu syirik, kamu sujud sama saya, ya, kamu tak buat kebal. Gitu. Seneng dia. Dan ini sudah menjadi ya, rahasia umum. Ada seorang dukun, jadi dukun di mana-mana, baik di Arab maupun di Indonesia, di mana itu mayoritasnya
untuk biar punya kekuatan itu pakai apa? Kesirikan. Ada dukun yang tobat terus jadi kiai di Arab sana, di Yaman. Dia mengatakan dalam wawancara itu di TV, diwawancarai, ceritanya dulu gimana. Ya, itu dia di antara cerita yang disampaikan, dia itu masuk ke gua bertapa di situ. Berdiam diri di situ. Ketika masuk diperintahkan oleh setannya itu untuk menggunakan 2 sandal. Tapi 2 sandal itu dari mushaf. Yang kanan itu Al-Baqarah sampai, jadi mushaf dibagi 2. Ya, mushaf dibagi 2. Dan itu memang dia akui. Ya, kemudian berhari-hari di mana? Di dalam gua itu tidak toharoh, tidak sholat, ya, tidak apa-apa. Ya, ini kekufuran, meninggalkan sholat dengan sengaja berhari-hari sama sekali nggak sholat. Ya, itu amalnya, imannya bisa batal. Ya, apalagi dengan menghinakan mushaf seperti itu. Ya, kemudian akhirnya ketika dia mendapatkan kekuatan, dia itu memakai baju orang alim gitu loh, dikira nanti punya karomah dan lain sebagainya. Ya, sehingga doanya mustajab. Ketika orang datang sakit ke rumahnya, saya itu pura-pura sholat 2 rakaat. Padahal ketika saya sholat saya nggak baca Al-Quran, dia sendiri yang cerita. Saya nggak baca Al-Quran, saya baca mantra-mantra yang dipakai untuk manggil jinnya itu. Kemudian ketika sujud, saya itu sujud kepada jinnya itu. Ya. Sehingga orang melihat saya sujud kepada Allah, sholat padahal pada jinnya. Sehingga Allah beri dia hidayah. Ketika diberi hidayah, dia ingin keluar dari perbuatan tersebut. Apakah jin itu tinggal diam? Mungkin nggak kira-kira? Oh, diperangi oleh jinnya sampai istrinya dan 3 anaknya mati. Ya, sampai istrinya dan 3 anaknya mati, diganggu jin sampai mati 3 anak. Ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kalau mau keluar dari perbuatan jahat seperti itu, setan tinggal diam enggak? Tidak. Pokoknya kebaikan itu setan tidak akan tinggal diam, untuk supaya kehidupannya enggak seimbang, ya. Jadi yang nomor 1 harus dijaga itu adalah hubungan kita dengan Allah. Berupa apa? Tauhid. Harus dijaga, ya. Hati-hati, ya, melakukan perbuatan yang nyerempet tauhid, harus apa? Hati-hati. Entah bentuknya pujian kepada Rasul, ya, sehingga memuji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pujian yang berlebihan, mengeluarkan Nabi dari koridor hamba dan Rasul menjadi Tuhan. Ya, misalnya termasuk ilmumu adalah ilmu lauhil mahfud. Ya. Kedermawananmu itu dunia seisinya. Itu siapa? Ketika mengatakan ya akramal khalqi ma liman aludzu bihi siwaka. Ya, wahai manusia, wahai makhluk yang paling mulia, aku tidak punya tempat perlindungan kecuali kepadamu. Bayangkan. Maliman aludzu bihi siwaka. Aku tidak punya tempat perlindungan kecuali kepadamu. Ketika terjadi kejadian di hari kiamat nanti, bayangkan di hari kiamat tidak punya tempat perlindungan kecuali kepada Rasul. Ini apa? Ini apa? Padahal Nabi SAW berkata kepada putrinya Fatimah bintu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan apa? Ya Fatimah binta Muhammad, hei Fatimah putrinya Muhammad, salini ma syi'ti min mali. Kamu sekarang ini di dunia, mintalah duit, uang kepadaku, harta kepadaku, apa yang kau mau tak kasih. La ugni anki minallahi syai'a. Di hari kiamat aku nggak bisa berbuat apa-apa di depan Allah buat kamu. Ya, kok malah di sini mengatakan wahai Nabi, wahai makhluk, wahai Nabi, saya tidak punya tempat perlindungan di hari kiamat kecuali berlindung kepadamu. Ini namanya apa? Ya. Nah, ini kedoknya memuji Nabi tapi dengan bait-bait syair seperti itu. Ya, Nabi SAW tidak butuh dipuji dengan seperti itu. Kita cukup bersolawat kepada beliau SAW. Ya, kalau memuji dengan pujian yang tidak mengeluarkan beliau dari hamba menjadi itu Tuhan. Ya, hamba menjadi Tuhan. Nah, jadi harus hati-hati, ya, dalam kajian, dalam mendengarkan ceramah, dalam mengundang penceramah, harus hati-hati, harus tahu betul kita. Nanti kita diajak untuk melakukan hal seperti itu dengan dalil ini khilaf para ulama misalnya. Kayak gimana syirik kok apa? Khilaf para ulama, nggak boleh, itu hati-hati kita. Ya, tauhid itu harus dijaga. Kalau kita tauhidnya nggak dijaga, masuk kepada kesyirikan, kita nggak sadar, siapa yang rugi? Ya, rugi. Nanti di hari kiamat amalannya apa?
hilang semuanya. Naudzubillah min dzalik. Ya, sehingga Nabi Ibrahim itu minta perlindungan dari perbuatan syirik. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata dalam doanya yang diabadikan, qala wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan diriku dan anak turunku semua dari menyembah berhala, apapun berhalanya. Ya, apapun berhalanya. Maka semua pintu syirikan oleh Nabi SAW ditutup. Semua bentuk perbuatan yang bukan syirik tapi bisa menjerumuskan lewat pintu tersebut kepada kemusyrikan ditutup oleh Nabi SAW. Ya, ditutup apa? Nomor satu yang ditutup di antaranya, ya, melarang membangun kuburan. Nabi SAW melarang itu. Laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjidah. Laknat Allah buat orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kubur Nabi sebagai masjid. Bangun. Ya. Nah, Nabi SAW an yubna alal qabri. Nabi SAW melarang membangun apa di atas kuburan itu bangunan. Sekarang gimana kuburan-kuburan? Ya, dibangun. Ya, bukan cuma di sini, di Arab sana. Kuburannya Imam Bukhari itu ya, yang meriwayatkan hadis tadi itu. Ya. Kuburannya Imam Bukhari itu yang meriwayatkan hadis itu. Dibangun, indah sekali. Ya. Tuh kuburannya Imam Bukhari. Imam yang bangun Imam Bukhari? Bukan. Ya. Itu nggak boleh, dosa besar. Tapi apakah membangun kuburan syirik? Enggak, tapi bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Dibangun kubah-kubah, dibangun masjid-masjid. Ya. Itu semuanya dilarang oleh syariat, ditutup. Nabi SAW itu melarang. Qala Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku itu berhala yang disembah. Ya. Sehingga Aisyah mengatakan, walaula dzalik, kalau bukan karena hal tersebut, la ubriza qabro, pasti kuburnya akan dinampakkan. Ghaira annahu khasyiya an yutakhadha masjidah. Hanya karena beliau khawatir kalau kuburannya ditampakkan nanti dibangun apa? Dibangun bangunan masjid. Nah, sekarang kubur Nabi ada di masjid? Enggak. Kubur Nabi ada di mana? Di rumahnya Aisyah. Nabi dikubur di mana, Ibu-ibu? Di rumahnya Aisyah. Apakah rumah Aisyah termasuk masjid? Tidak. Kenapa? Kalau Aisyah rumahnya termasuk masjid, kalau Aisyah radhiyallahu anha haid harus apa? Harus keluar. Kenyataannya begitu atau tidak? Tidak. Makanya ketika terjadi perluasan, rumah Aisyah masuk ke masjid. Nabi dikubur di rumah, nggak di masjid, dan rumahnya bukan masjid, tapi perluasan itu masuk. Sehingga apakah Nabi dikubur di masjid? Enggak. Rumahnya masuk di tengah masjid. Ya. Itu pintu ditutup. Nabi SAW melarang membangun patung. Nabi SAW melarang membangun patung. Kenapa? Nanti khawatir orang mengagungkan patung tersebut sampai derajat menyembah. Ini syiriknya kaumnya Nabi Nuh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa mereka itu orang-orang soleh ketika mati, ya, ketika dalam tafsir surat Nuh ya disebutkan waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, itu nama orang-orang soleh. Ketika mati, setan itu bisikkan, bukan suruh syirik, enggak. Itu dibangun patungnya untuk mengenang jasa-jasanya. Ya, mengenang jasa-jasanya. Bangunlah patungnya itu ya. Kemudian disuruh membuat acara di kuburannya itu untuk apa? Mengenang jasa-jasanya di kuburan, berdiam diri di situ. Ya. Enggak disuruh nyembah, enggak. Sampai orang-orang generasi yang tahu kejadian membangunnya ini mati semua, muncul generasi yang baru lagi. Nah, barulah disesatkan. Ya. Jadi setan itu sabar banget kalau mau menyesatkan manusia. Ini di apa namanya? Biar bangun patung nggak syirik nggak apa-apa, biarkan. Dia terus ya mengenang jasa sampai orang-orang yang mengenang jasa tadi tok ini sudah mati semuanya. Muncul generasi baru yang nggak ngerti apa-apa, disesatkan oleh setan. Ini patung ini dulu orang soleh, punya karomah, ya punya ini. Nah, kamu kalau duduk di sini minta hajat nanti apa? Dikabulkan. Mintanya sama Allah di situ. Ini mulai satu langkah lagi. Ya, minta kepada Allah di kuburan orang
soleh. Syirik enggak? Enggak. Itu namanya tawasul. Tapi ini ya dilarang lah, janganlah. Ya, enggak sampai syirik, tapi enggak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, dari para sahabat. Ya. Nanti lama-lama mintanya sama siapa? Sama yang sudah mati. Ya, jadi setan itu pelan-pelan. Itu makanya disebutkan wala tattabi'u khutuwat, langkah. Jadi pelan-pelan, belokannya pelan-pelan sampai jatuh kepada kemusyrikan. Ya. Itulah keseimbangan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan syariat di bumi ini untuk kemaslahatan kita, untuk keseimbangan baik ekonomi. Jadi Allah meletakkan hukum-hukum ekonomi. Ya, maka disebut hari ini dengan apa? Ekonomi syariah. Ya. Tapi jangan ekonomi syariah. Ya. Harus benar-benar apa? Syariah. Ada hukum-hukumnya, jangan dilanggar. Ya, nanti syariah digantikan syariah. Ya. Nah, nggak boleh. Tetap harus. Ya. Kita menjauhkan diri dari riba. Kita menjauhkan diri dari muamalah yang mengandung kezaliman. Ya, kita menjauhkan diri dari jual beli yang diharamkan. Itu murni tujuannya untuk apa? Agar manusia tidak menzalimi manusia. Agar ekonomi itu menjadi stabil. Ya, memang ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita itu tidak mungkin masyarakat semua kaya semua, betul nggak? Nggak mungkin. Masyarakat miskin semua juga apa? Nggak mungkin. Pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Allah Azza wa Jalla yang ngatur supaya kehidupan ini seimbang. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah ini mengutamakan sebagian kalian dengan sebagian yang lain dalam urusan rizki. Allah yang ngatur. Nih dikasih kaya, kasih pas-pasan, dikasih kurang, kasih kaya banget, dikasih. Itu semua untuk apa? Menjaga keseimbangan alam. Tapi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan keadilan Allah di hari kiamat, orang itu tidak dilihat dari itunya semuanya. Ada orang yang dari fakir, keluarga fakir semuanya. Terus di hari kiamat ternyata dia terbelakang di hari kiamat karena kefakirannya. Adil enggak? Tidak. Ya. Makanya Allah enggak lihat itu semuanya. Ya. Ada orang yang ganteng, orang yang pas-pasan. Emang dia yang upayakan. Orang lahir ganteng, lahir pas-pasan. Itu siapa? Itu Allah yang ciptakan. Selesai. Ya. Itu semua enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat hanya apa? Hanya satu hal yang sama, yang semua punya potensi yang sama, semua punya kesempatan yang sama, yaitu apa? Takwa, hati. Itu yang dilihat oleh Allah. Enggak dilihat duitnya, enggak dilihat apa-apanya, enggak. Ya, bersyukurnya, bersabarnya. Itulah yang dinilai, karena yang fakir bisa juga bersyukur, bersabar. Yang kaya juga bisa bersyukur dan bersabar. Semua itu yang dilihat oleh Allah, semua yang sama, yang semua potensinya sama. Itu yang dilihat oleh Allah. Para sahabat juga sama. Para sahabat itu meyakini ada yang kaya, ada yang miskin. Yang miskin ini datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, enak ya orang-orang kaya itu, bahasanya begitu ya. Sholatnya sama dengan kita. Yang dipikir apa? Urusan akhirat. Karena dia sadar Allah itu yang bagi apa? Rezeki. Qala ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami bagi penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Enak orang-orang kaya itu ya Rasulullah. Kenapa? Mereka sholat seperti kita sholat. Mereka puasa seperti kita puasa. Tapi mereka bisa sedekah, kita nggak bisa. Mereka bisa jihad, kita nggak bisa. Mereka bisa haji, kita nggak bisa. Kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan? Kalau kalian amalkan, kalian mendahului mereka-mereka. Maka para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Kalau setelah sholat bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Nah, senang para sahabat. Nggak dikasih uang oleh Rasulullah SAW, tapi dikasih apa? Amalan yang bisa mendahului amalan orang-orang kaya yang beramal dengan kekayaannya. Jadi yang dipikir oleh sahabat, kehidupan apa? Akhirat. Punya Rasulullah, kita pengen kaya enggak? Faqala, kemudian datanglah mereka orang miskin datang, ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya ngerti amalan ini, ngamalkan juga, gimana? Ya. Jadi ketika itu diamalkan, ya mungkin saya membayangkan habis sholat orang-orang yang fakir ini, subhanallah, orang-orang kaya itu, loh kalian ngapain gitu ya?
Kok do komat kami dewe gitu ya. Ayo, mau nggak ditanya kalau nggak jawab dosa, takut. Akhirnya mau nggak mau apa? Dikasih tahu. Kami mendengar Rasulullah SAW bersabda begini-begini. Akhirnya orang kaya ikut apa? Ngamalkan. Ya, datang lapornya Rasulullah, orang kaya ngamalkan juga, gimana kita ini? Faqala qala Rasulullah SAW, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Tapi belum tentu semua orang kaya itu bisa melakukan jihad, melakukan sedekah, melakukan haji. Enggak bisa semua orang kaya begitu. Kalau ada orang kaya begitu, ya dzalika fadlullah, itulah karunia Allah, dikasih kekayaan bisa apa? Sedekah. Karena itulah kita sadar kehidupan itu begitu. Ketika yang kaya, ya dia sadar bahwa kekayaan ini akan ditinggalkan, maka bagaimana dia memanfaatkan sebaik mungkin kekayaannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kekayaannya ini dimanfaatkan oleh orang banyak, ya, dinikmati oleh orang banyak, sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada dia. Ya, orang miskin ditolong, pesantren dibangun, guru-guru dibantu, karena itu sebetulnya tugas pemerintah, tapi pemerintah tidak menunjang guru-guru. Yang diberi tunjangan hanya siapa? Ya, orang yang membeli mobil listrik diberi subsidi, itu kan nggak penting gitu ya. Guru-guru tidak diberi tunjangan misalnya begitu. Kemudian akhirnya orang kaya ini, guru-guru semua di pesantren ini, ya kehidupannya saya yang nanggung. Ya itu karunia yang besar yang Allah berikan kepada dia. Ya, itulah kita ngerembuknya itu, selalu para sahabat ngerembuknya itu akhirat. Ya. Maka diletakkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Kalau dilanggar, apa yang terjadi? Ekonomi rusak. Ya, kita lihat keadaan sekarang. Ekonomi negara itu dibangun di atas riba. Ya. Di atas perbankan ribawi, Bank Dunia. Ya. Undang-undangnya itu undang-undang bank ribawi. Sehingga bank syariah itu juga sulit untuk menetapkan syariah 100%, karena masih di bawah naungan Bank Indonesia. Bank Indonesia juga bank berkaitan dengan Bank Dunia. Makanya susah. Ya. Apa yang terjadi? Ekonomi rusak. Ekonomi rusak. Inflasi. Ya, harga emas makin mahal. Ya, harga-harga barang tidak stabil. Itulah karena apa? Ya, ibu-ibu rahmatullah Allah, ada bank ribawi buat talangan haji, tak bayar risik 25 juta, dapat porsi nyicil 30 juta misalnya, itu riba. Akhirnya banyak orang mendaftar. Terus apa yang terjadi? Antrian antrian panjang, ya, sampai 30 tahun. Lah uangnya ngendap oleh pengelola keuangan haji, diputer, diantara muternya juga muter yang nggak benar. Akhirnya mensubsidi haji dengan uang yang nggak benar. Makanya kemarin baru difatwakan, ya itu haram hukumnya. Kenapa? Ya zalim, skemanya Ponzi. Ya, ada yang dulu saya melihat itu ada uang itu didepositokan di bank-bank ribawi, yang diputar, sehingga harga hajinya 90 juta, oleh hasil putar-putaran itu jadi 60 juta, jadi 50 juta. Asalnya yang punya uang haji, nggak punya uang nggak usah haji. Jadi seimbang nggak sekarang? Nggak seimbang. Ini nggak seimbang. Sekarang kredit motor bebas DP, cicilan hanya 300.000 selama 10 tahun, tapi riba. Apa yang terjadi? Yang nggak punya uang bisa beli motor, berbondong-bondong beli motor semua. Apa yang terjadi? Jalanan macet. Ya, itulah, itu contoh kecil ketidakseimbangan. Tadi kendaraan umum bisa dipakai, jadi orang punya mobil sendiri-sendiri. Kenapa? Kreditnya murah. Aku setahun cuma 1,5% kok. Ya kan, salah satu bank syariah, bank ribawi itu ya setahun cuma 1%. Saya kredit 10 tahun 10%, nggak apa-apa. Ya, setahun 1,5%. Sedangkan
koperasi syariah setahun 10%. 10 tahun sudah berapa? 100%. Bank ribawi saja murah. Ya jelas bank ribawi itu perputarannya udah triliunan. Yang koperasi syariah ini putarannya baru ratusan juta, maka keuntungan yang didapat harus lebih besar. Tapi kan akhirnya orang yang nggak butuh jadi beli. Ya, rumah ya pakai riba, handphone pakai riba, apalagi mobilnya pakai riba. Ya, akhirnya kehidupan ekonomi masyarakat ini tidak seimbang. Kehidupan sosial, ya kehidupan sosial, kehidupan keluarga itu harus seimbang. Yang kerja itu siapa? Yang kerja utama itu bapaknya, suaminya, istrinya itu membantu. Bagaimana kalau akhirnya istrinya kerja di luar rumah, padahal syariat itu membatasi. Perempuan itu hukum asalnya di mana? Hukum asalnya di rumah. Keluar kalau ada kepentingan, ya. Kaum wanita itu pada dasarnya oleh syariat, yang kami pahami dari nas-nas syariat, kaum wanita itu di rumah membatasi interaksi, ya. Membatasi apa? Interaksi, baik dunia maya maupun dunia nyata. Wujudnya di rumah, tapi interaksi ininya apa? Luar biasa. Sama saja. Pada dasarnya perempuan itu membatasi interaksi. Bukan berarti tidak boleh berinteraksi. Perempuan kok dikurung di rumah? Itu kan orang yang memahaminya itu apa? Keliru. Kalau ada kepentingan, keluar. Dengan syariatnya dijalankan, pakaiannya dan lain sebagainya. Sekarang ada perempuan ngantor. Ketika berangkat kantor pakaiannya kayak gimana? Hah? Perempuan-perempuan yang ngantor-ngantor itu loh, ya, yang kantornya megah-megah itu loh, itu berangkatnya gimana? Hah? Dandan, ya enggak? Saya sekarang buat hitung-hitungan. Dia ngantor dari jam berapa sampai jam berapa kira-kira? Pagi jam berapa? Jam 8 sampai jam 5 sore. Dia sekantor dengan teman kerjanya. Temennya ada yang perempuan, ada yang laki. Yang laki-laki tadi berangkat ya dandan toh, ya pakai minyak wangi toh. Ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore sekantor bareng sama temennya. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam bareng. Di rumah sama suaminya berapa jam? Hah? Keadaan di rumah apakah seperti keadaan dia pas berangkat kantor? Kalau begitu apa yang terjadi? Biasanya apa yang terjadi seperti itu? Seling? Banyak enggak? Banyak. Ya banyak. Ya. Makanya pada dasarnya kalau mau keluar rumah ya harus sesuai dengan apa? Aturannya. Kalau aturannya tidak dijalankan, ya, ini butuh keluar rumah, ya silahkan keluar rumah. Bukan perempuan itu dipingit di rumah terus, enggak. Keluar rumah, syariatnya ya dijalankan. Kalau nggak dijalankan apa yang terjadi? Kerusakan. Makanya syariat itu keras sekali urusan begini untuk menjaga keutuhan keluarga. Untuk menjaga keutuhan apa? Keluarga. Misalnya perempuan yang keluar menggunakan wewangian untuk dicium wanginya oleh orang-orang, fahiya zaniyah, maka dia itu pezina. Ya. Itu sampai begitu Rasulullah SAW sangat kerasnya dalam urusan begitu. Ya. Kemudian misalnya hadis kasiyat ariyat, hadis apa? 2 golongan penghuni neraka yang saya belum pernah lihat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan yang satu apa? Wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Wanita yang pakai pakaian tapi apa? Telanjang. Gimana itu? Pakaiannya tebal tapi ketat, atau pakaiannya tipis tapi longgar, sama saja. Dia pakaian tapi tetap memperlihatkan auratnya. Maka itu kalau dilanggar apa yang terjadi? Yang kerusakan.
Ya, nah, yang terjadi adalah sudah nggak seimbang lagi. Perempuan itu berdandannya di mana? Di rumah untuk suaminya, selesai. Ya, kalau itu dijaga, kehidupan keluarga itu utuh. Ya, suami laki-laki hanya memuaskan pandangannya kepada siapa? Istrinya. Karena di luar semua orang pakai pakaian yang rapat semuanya, sehingga dia hanya memuaskan pandangannya kepada istrinya. Ya, maka istri diperintahkan untuk berdandan di rumah. Ya. Sekarang malah nek nang omah klambine sak-sake dawul-dawul atau jongkatan atau nganggo minyak wangi, nek metu malah dandan rapi. Mau apa? Mau hadir nikahan wis koyo sing meh dadi manten. Dandan ayu nganggo minyak wangi nganggo iki. Ya, arep saingan karo mantene. Kalah ya. Ya. Itulah keseimbangan itu. Dalam pernikahan misalnya, pernikahan ya dianjurkan untuk segera menikah kalau tidak ada keadaan khusus seperti sakit atau fakir atau apa, segera untuk menikah. Uang ada, badan sehat, laki-laki, kenapa enggak mau segera menikah? Ya, itu bisa terjadi kerusakan kalau laki-laki ini tidak segera menikah. Bayangkan kalau banyak orang tidak segera menikah, akan terjadi kerusakan. Perempuan juga sama. Ya, ini nggak mau nikah, ini mau meniti karir dulu. Ya, akhirnya jadi wanita karir, nanti udah usia 30, 35, makin sulit lagi. Ya, makin sulit lagi. Siapa yang mau nikahin wanita karir usia segitu? Ya, udah punya duit banyak, punya ini, sudah nggak punya kebutuhan kepada laki-laki. Ya, maka dijadikannya memberi nafkah itu siapa? Laki-laki. Ya, kalau sekarang perempuannya yang kaya, itu butuh takwa yang lebih untuk tidak menghinakan suaminya, betul nggak? Ya, butuh takwa yang lebih untuk tidak menghinakan suaminya. Ya, suaminya lebih miskin misalnya. Ya, itu ketika hal-hal seperti itu tidak dijaga, maka keluarga ini menjadi tidak utuh, kehidupan sosial menjadi rusak. Ya, contohnya poligami. Ada seseorang ketika menikah lagi dicibir, ya, diomongkan omongan yang omongan yang negatif. Misalnya, wow, Nabi aja kalau nikah itu janda yang sudah tua. Ini senengannya sama yang muda-muda. Siapa yang bilang itu? Itu hoax. Ya. Nabi SAW istrinya muda-muda. Ya. Yang tua hanya Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Ya, Saudah bintu Zam'ah. Sisanya apa? Masih muda semua. Ya, Hafsah masih muda, Juwairiyah bintu Harith masih muda, Safiyah bintu Huyai bin Akhtab Safiyah bintu Huyai masih belum 20 tahun, masih 17 tahun, 15 tahun dinikah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, istrinya Nabi SAW muda-muda. Ya, Ummu Salamah itu 30-an tahun. Ya. Tapi kemudian oleh orang sekarang, ya, bahwa kesetiaan itu hanya dengan satu perempuan. Ya. Tuh lihat itu nggak punya anak tapi masih setia. Emang yang nikah lagi nggak setia? Ya. Nabi SAW nikah lagi berarti Nabi nggak setia? Ya, enggak. Itulah talbis iblis. Akhirnya apa? Jumlah janda meningkat karena kehidupan sosialnya sudah rusak. Perceraian pasti apa? Meningkat. Sudah perceraian meningkat, banyak janda tapi yang menikah lagi tidak ada. Apa yang terjadi? Kerusakan lagi. Ya, kerusakan lagi. Akhirnya perempuan menghidupi anaknya sendiri, menghidupi keluarganya sendiri. Ya, kalau kepepet nanti dibisikin setan menggunakan cara-cara yang haram, maka terjadi lagi kerusakan. Nah, ini contoh saja. Ya, artinya hubungan kita dengan Allah itu diatur. Hubungan kita dengan manusia dalam bersosial. Ya, dalam bermuamalah, urusan ekonomi, dalam urusan apapun Allah Azza wa Jalla sudah sediakan panduannya. Kalau panduannya dilanggar, apa yang terjadi? Kerusakan. Ya, kerusakan yang terjadi adalah apa? Kerusakan. Ya, dalam berpakaian, dalam semua hal diatur oleh syariat. Ini kok dikit-dikit halal haram, dikit-dikit halal haram, ini kenapa? Bukan dikit-dikit halal haram. Ini adalah konsekuensi kita sebagai orang
Islam itu artinya apa Islam? Istislam. Berserah diri. Berserah diri basa Jawane napa, Bu? Pasrah. Pasrah total. Allah bilang gini, nggih. Sentika dawuh sami'na wa ata'na. Urusan kecil maupun urusan besar. Urusan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dalam jual beli, hubungan kita dalam semuanya. Jadi tergambar dalam satu ayat ya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semuanya itu kita persembahkan untuk Allah. Kalau kita mau persembahkan untuk Allah hidup kita, maka hidup kita ini harus diatur dengan, harus tunduk dan patuh dengan aturannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saya cukupkan sekian. Ada pertanyaan mungkin? Ya, ya itu sebaiknya jangan. Ya hati-hati. Kita kerja semuanya begitu. Ternyata enggak semua perempuan bekerja begitu. Ya. Lah ya itu yang kira-kira di mobil berduaan ya. Lah ya itulah berduaan ya, sebaiknya jangan. Kalau nggak darurat jangan ya. Kalau nggak darurat apa? Lah ya saya sudah sampaikan hati-hati. Nanti kalau terjadi apa-apa baru apa? Menyesal. Jangan ya. Jangan. Nah, setan itu pinter ya. Setan itu pengalaman. Kita itu baru hidup berapa tahun? Iblis itu dari zaman bapak kita Nabi Adam sudah ngerti kita ya. Maka jangan berduaan di tempat yang tidak bisa dilihat oleh orang yang lain ya. Karena kalau seorang laki-laki dan perempuan, perhatikan, seorang laki-laki dan perempuan bukan mahram berduaan di sebuah tempat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, itu nanti yang ketiganya siapa? Setan ya. Tapi kalau berduaan di tempat yang ramai yang dia bisa dilihat oleh orang lain, masih ada rasa malu, masih ada ini dilihat orang banyak, itu lebih ringan. Tapi kalau berduaan di tempat yang nggak bisa dilihat oleh orang lain, mobilnya pakai film hitam itu ya, apalagi kasih korden ya, apalagi naudzubillah min dzalika. Hati-hati, wallahu a'lam bishawab. Apa? Tua itu umur berapa, Bu? 40? 50? 50? Oh, saya 50 belum tua. Buat ukuran laki-laki belum tua. Percaya aja, Bu. Saya orang laki-laki, Bu. Bagi saya 50 itu belum tua. Ya. Baik, kita akhiri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.